Saudara-saudara, Shalom. Saya bersuka cita dapat menjumpai saudara dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang hari ini. Mari kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan kembali. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini dan kembali kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon berkat-Mu atas kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan saya ambil dari Amsal pasal 11 ayat yang keempat. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Di saat kita sehat dan berkecukupan, seringkali kita berlaku kekanak-kanakan atas harta benda duniawi ini. Seolah-olah kebahagiaan dan kenyamanan kita terikat pada semua itu. Tapi di saat kesesakan tiba, Allah meyakinkan kita tentang kesalahan sikap kita tersebut dan membuat kita menyadari kehampaan dari semuanya itu. Melalui penderitaan, kita dapat melihat dunia tidak seperti yang nampak sebelumnya, tidak seperti yang dijanjikan olehnya, dan tidak seperti yang kita harapkan dan yang kita sanjung selama ini. Saudara, misalnya saat ini kita hidup di dalam masa pandemi dan beberapa rekan kita juga saya diizinkan Tuhan mengalami pengalaman COVID ini. Saat menjalani karantina mandiri di ruangan ini sudah seminggu, saya coba membayangkan andai kata saya harus tinggal dalam waktu lama tidak menentu di tempat ini, apa yang dapat dibanggakan? Tinggal sendirian di tempat ini. Harta, kedudukan, pencapaian-pencapaian, segala macam pengetahuan kita. Saudara, hanya satu yang dapat kita andalkan pada hari seperti ini adalah pribadi Allah sendiri. Maka saya merenungkan kebenaran dalam Amsal ini. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Akhirnya, saudara, hanya ada satu yang kita miliki yang tidak pernah diambil dari kita, yaitu Allah sendiri. Yesus Juru Selamat itulah satu-satunya harta yang sejati dan yang abadi yang ada pada kita. Namun ironisnya, ketika keadaan kita baik, kita justru sering memfokuskan diri kepada harta yang fana daripada harta yang kekal. Kesadaran kita hanya pada hal-hal materi. Kita tidak sadar, bahkan enggan untuk menyadari kehadiran Allah Sang Kebenaran. Kita mengabaikan kehadirannya. Sebetulnya Allah ingin berelasi dengan kita, umat yang ditebusnya dengan darahnya sendiri. Satu hal kebenaran yang perlu kita sadari adalah jiwa kita tidak akan pernah menemukan kecocokan dan kepuasan di dalam materi dunia ini. Jiwa yang tidak kasat mata tidak sebanding dengan semua kenyamanan yang kasat mata. Jiwa kita yang kekal tidak akan pernah dipuaskan dengan kepuasan dunia yang memudar. Kita sebagai makhluk rohani yang kekal tidak mungkin puas dengan warisan materi yang fana. Memuaskan jiwa dengan penghiburan duniawi, ada seorang yang menyamakan dengan menghirup nafas untuk meredakan rasa lapar perut yang kosong. Jadi semuanya sia-sia, tidak tepat. Nanti pada saat kemurkaan, jiwa kita akan dapat berkata, kalian semua penghibur-penghibur yang menyedihkan, penolong yang tidak berfaedah terhadap semua materi dunia ini. Tetapi sesungguhnya, saudara, ada satu kepenuhan tak terhingga di dalam Yesus Kristus. Ia memadai bagi semua kebutuhan kita, orang berdosa yang rusak dan celaka ini. Karena Allah telah mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas, dan dari kepenuhannya kita menerima anugerah demi anugerah.
Maka kita perlu untuk terus sadar betapa Tuhan Yesus melampaui semua keindahan dan kemuliaan dunia ini. Betapa mulianya Dia. Maka saya mengajak saudara untuk menginginkannya setiap waktu. Jangan tunggu masa-masa yang sukar lalu kita menyadarinya. Tetapi sejak saat ini, sadari kebenaran ini. Berdoalah, mintalah, karuniakanlah Kristus kepadaku. Kalau tidak, binasalah aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.